Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nakalnya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nakalnya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Saya kurang ajar, Mas. Masa aku udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Bapak Ibu semua, mari kita awali pertemuan hari ini dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Rajm. Eh, Jumlah kawan-kawan semua ada berapa, Bu, di Bapak Ibu di kelas ini? Kita akhlak 4 ya. 500. Hah? Yang 500, Pak. 500, Pak. kita akhlak 4. Ya, 50, Kita akhlak 50. semua nih ya? Apa kita akhlak 4 nih kayaknya? 50. Kita 4, 50. A4 50 50, Pak. 50. 50 ya? Ya, Pak, 50. Oke. Rumah saya paling atas, Pak. Bentar, ini kalau total semua kita akhlak udah berapa ya? 500. 500, Pak. 500 kalau Ya, dibagi 501 kalau nggak salah, Pak. Kayaknya, kelas kan Pak, harusnya 100 lebih nih peserta. kalau yang AA4 kayaknya 120-an, yang untuk 120. SW4 50-an gitu nggak? Bagi-bagi ya. Ya, Dibagi-bagi, Pak. untuk AA4 kayaknya sekitar 120-an gitu lah, Pak. Nah, Kalau- harusnya yang masuk ke sini kan 100 gitu ya, 120 gitu. Iya. Iya, Pak.
Oke, ini 52 ya. yang sudah gabung baru 50 berapa ini? 3 ini Pak. Tiga, Pak. Masih 53, banyak Pak. yang belum gabung ya. 53. Iya baru separuh kayaknya nih Pak. Sepertinya Oke, nggak sadar mungkin pagi Zoom-nya Iya, kebiasaan siang biasanya Zoom-nya. siang. Ya, oh kalau di biasanya jadwal siang. siang, kalau di jadwal siang, kalau di induksi ya pagi. Ya, mungkin pada Oh, produksi lagi kayaknya. Iya, nggak ngecek ada yang. iya, musim liburan juga sih ya. Iya. Iya. Oke, Bapak Ibu, kita coba tunggu mungkin sambil mungkin Bapak Ibu bisa kontak di grupnya. eh Mudah-mudahan paling enggak ada separuh lah yang masuk ya. Ini belum ada separuh ini. Kita tunggu mungkin sekitar 5 menit lah paling lama ya. Mudah-mudahan sudah Ya, ada Oke, tambahannya. Pak, siap. Belum sarapan, Bapak Ibu sarapan dulu lah ya. Ya, Pak. Oke, saya izin ke belakang dulu ya, Bapak Ibu ya. Ya, ya, ya. Iya. Ya, ya, Pak. Siap. Siap. Ya, Ah, Bapak Ibu, Gorengan, Bu. Orang ini lagi sarapan ya, Bu. jumlahnya sudah 67 ya. Ya. Baru 67. Oke, kita mulai saja ya. Paling tidak ya pemanasan dulu lah gitu ya. Iya. Nah, ya itu. Nggak Ya, apa-apa, we. Anu, Masak ditunggu aja api. gini. Mau Sambil ice nunggu, breaking, Pak. anu, Betul, ice apa, breaking, ice breaking. pasal tin. Ibu-ibu sudah, Bapak Ibu Ya, sudah yang bikin mana ya? video Ugin belum ini untuk ice breaking juga? Belum, Pak. Belum, Pak, belum. Nggak tahu. Belum, Mbak. Nyasar. Baru liburan anak-anaknya. Tunggu. Ya, saya juga mau liburan nggak jadi nih, ya, karena dampingin Bapak Ibu ini. Pengen liburan katanya. Sebentar Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu teman-teman, saya mungkin perlu menyajikan beberapa pendahuluan ya. Sebentar Bapak Ibu. Oke, jadi eh, saya Ahmad Solihuddin di PPG ini kebetulan sudah sejak awal PPG tahun 2021 ya di LPTK Fakultas Terbiehan Kediri sudah membantu kegiatan PPG dari awal adanya di IAIN Kediri waktu itu Bapak Ibu ya. Tahun ini memang apa PPG-nya kategorinya transformasi, di mana transformasi itu Bapak Ibu peserta itu melakukan kegiatan pembelajaran secara mandiri ya. Kalau dulu tahun lalu enggak lah, enggak salah itu masih pembelajaran yang didampingi ya, didampingi oleh eh, dosen pendamping ya. Itu sejak awal materi awal sampai nanti sampai PPL itu ada pendampingnya. Nah, mulai tahun ini itu sudah tidak ada lagi. Jadi eh, berganti yang disebut dengan eh, transformasi itu ya, APBG transformasi. Eh, untuk tryout yang kedua ini, Bapak Ibu, saya melihat catatan yang dari LPTK itu sepertinya memang banyak nilai-nilai yang mungkin masih kurang ya dari semestinya. Eh,
Tidak hanya mungkin di kelas akidah akhlak ya, mungkin di kelas lain juga sama. Sepertinya begitu. Setelah tryout pertama dan tryout kedua ini. Nah, kalau saya bandingkan ya dengan yang kemarin, batch 3 lah, batch 3 itu ya. Kebetulan saya juga mendampingi di batch 3. Memang ada perbedaan soal yang dipakai di tryout ini, ya menurut saya ya Bapak Ibu ya. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu pada apa ya? Yang paling kelihatan yang pertama ya, yang paling kelihatan pertama itu adalah pilihan jawaban ya yang tersedia, itu ya. Pilihan jawaban yang tersedia. A, B, C, D, E-nya itu Bapak Ibu ya. Itu saya lihat di soal yang tryout kedua ini ya. Memang pilihannya ini apa kompleks ya, pilihannya rumit itu, pilihannya itu sangat mirip ya. Meskipun sebenarnya ada yang bisa kita identifikasi dari pilihan jawaban yang ada yang bisa membantu kita untuk menemukan jawaban yang tepat ya. Tetapi memang kalau saya membandingkan dengan eh, tryout, bukan tryout, batch 3 kemarin, ini batch 4 ya, itu yang sekarang pilihan jawaban A, B, C, D, E-nya itu memang lebih kompleks ya, lebih sulit gitu. Lebih mirip, lebih banyak miripnya. Gitu ya. Misalnya, misalnya nih, Atau minimal ya. kalau di batch 3 kemarin, itu kita dengan hampir ya, hampir, meskipun saya tidak menyatakan mutlak ya, bahwa pilihan jawaban yang benar itu ya rata-rata yang jawabannya panjang Bapak Ibu, jawabannya panjang. Mungkin Bapak Ibu kalau punya kawan kakak kelas ya yang tahun kemarin ikut batch 3 itu bisa di apa ditanyakan gitu ya. Apakah memang benar demikian ya? Nah, jadi saya melihat yang soal sekarang itu pilihan jawabannya memang kompleks ya, mirip-mirip ya. Panjangnya hampir sama ya, hampir sama. Tuh. Nah, ini yang mungkin menjadikan nilai yang diperoleh pada tryout kedua ini cukup banyak yang kurang maksimal ya, banyak yang kurang maksimal. Jadi kalau saya melihat itu antara lain ya. Yang kedua, eh, soal yang disajikan itu juga hampir semuanya itu memang apa ya, tingkat kesulitannya, odds-nya itu tinggi, ya, odds-nya itu tinggi. Ya. Nah, jadi kalau misalnya nih, batch 3 kemarin, Bapak Ibu peserta itu bisa langsung mengarah kepada bagian akhir soal ya untuk menghemat waktu ya. Jadi batch 3 kemarin saya sampaikan ke guru-guru yang tryout itu, Bapak Ibu melihat aja di bagian akhir itu pertanyaannya apa itu. Itu lebih mudah ya. Tetapi yang sekarang ini agak sulit nah, karena harus dibaca sebenarnya dan harus menemukan kata kunci ya, kata kunci yang ada di soal yang itu nanti bisa membantu peserta untuk menemukan jawaban. Gitu. Nah, jadi kira-kira faktor itulah yang menjadikan atau menyebabkan tryout yang kedua ini juga masih banyak nilai yang kurang maksimal. Nah, itu nanti boleh Bapak Ibu coba apa tanyakan ya ke kakak kelas atau angkatan atau teman yang
tahun lalu itu mengikuti, bisa apakah benar seperti itu ya. Nah, jadi itu antara lain bedanya ya, bedanya antara yang sekarang dengan yang sebelumnya kemarin 11.3. Oh. Oke, kira-kira benar demikian apa enggak ya Bapak Ibu yang kemarin lihat Benar. di tryout itu? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar, Bang. Sangat benar sekali. Kayaknya mirip jawabannya, Pak. Menguras Nah, pikiran. Soalnya benar-benar menguras pikiran. betul, mengurus pikiran. Yang Belum penting tenaga bacanya tetap panjang. kuat, gitu Pak ya. Oke, jadi itu yang saya lihat, saya evaluasi dari soal yang disajikan untuk tryout kali ini ya, P3. Saya tidak tahu tryout yang pertama kemarin karena saya tidak ikut di tryout pertama ya. Itu. Oke, kebetulan yang saya ini mendampingi kelas Quran hadis Bapak Ibu ya, bukan akidah akhlak ya. Yang pendampingan saya kebetulan di Quran hadis ya. Nah, kalau tryoutnya ini saya di kelas apa akidah akhlak. Oke. Eh, itu sekedar apa pembukaan ya. Setelah ini kita akan masuk pada bedah hasil tryout gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan siapkan sebentar yang terkait dengan materinya dan akan Kenapa, Dek? eh, saya share gitu ya, share screen. Mohon bisa bersabar sebentar Bapak Ibu. Eh, saya sehari-hari di Prodi Pendidikan Bahasa Arab Bapak Ibu ya, di Prodi Pendidikan Bahasa Arab dan kebetulan juga bantu di Ma'had Al-Jami'ah, di Ma'had kampus. Nah, jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ini lulus semuanya ya, satu kali UP UKIN ya. Dan kalau Bapak Ibu menghadiri yudisium langsung ke kampus, monggo bisa. Mohon maaf Bapak Ibu saya tadi terlempar ya. Nah, saya ganti jaringan ini. Saya pakai tethering aja ini. Oke, sebentar. Nah, Oke, jadi eh, saya ada di apa Prodi Pendidikan Bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah dan juga ada di Ma'had kampus ya Ma'had Al-Jami'ah. Oke, Bapak Ibu, saya akan share screen apa soal yang kemarin kita bedah ya. Nanti Bapak Ibu bisa menyimak lewat apa layar. Saya share sebentar. Aduh, keluar. Aman, sehat.
Soalnya kemarin ada berapa Bapak Ibu ya? Soalnya 60. 60, Pak. 60 ya. 60 soal. 60. 60, tapi ini saya diberi soal yang jumlahnya kalau nggak salah ada berapa? 50 ya. Berarti yang 10 itu mungkin yang saya nggak tahu mungkin terkait dengan Langsung gandeng. Nyaman. Oh, bilang, kata. Lagi kau bilang. Matang ya. Kemarin dulu. Korek. Cekap. Aduh, ini mau enggak. Pakai dengan pakai itu juga. Ada bukan saat ada tinggal. Itu mesti musik. Memberi musik tadi, kayak buah. Jangan sudah kayak bukan perumahan kali rokok. Pala apa menyebut? Oke, ini saya share sekarang. Sebentar Bapak Ibu. Oke, soal dari ini. Oke, sudah nampak di layar Bapak Ibu ya? Ya, sudah. Oke. Maaf tadi saya masih menata. Oke, di situ kita akan lihat pada soal, saya nggak tahu di nomor ini kemarin yang berapa, yang jelas ini saya diberi soal itu 50 nomor gitu Bapak Ibu ya. Belum ini. 60 soalnya, Pak. Ya 60 tapi saya diberi 50, saya nggak tahu yang 10 yang bagian mana nanti itu ya. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bentar, saya cek dulu. Saya cek, oke, sudah. Jadi begini, Bapak Ibu, di antara cara menjawab ya, kan Bapak Ibu ini dibatasi oleh waktu ya. Soal, kemudian ada waktu terbatas. Maka ada beberapa cara yang menurut saya nih, Bapak Ibu boleh pakai, boleh enggak ya, boleh pertimbangan untuk digunakan apa enggak. Jadi untuk mempercepat supaya Bapak Ibu itu menyelesaikan atau menghemat waktu, maka pertama, karena soalnya ini rata-rata kan memang panjang ya, Ya. maka Bapak Ibu boleh ya, boleh langsung itu merujuk kepada ini ya, kepada rumusan masalahnya pada pertanyaan terakhirnya. Itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melihat pilihan-pilihan jawaban. Karena bisa jadi ya, bisa jadi kita bisa mengecek dari jawaban-jawaban yang ada yang kira-kira itu
dengan mudah ya, misalnya ada pilihan dengan mudah kita anggap itu salah-salah, ada satu yang mungkin paling tepat, nah, maka itu bisa membantu mempercepat Bapak Ibu ya. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu ragu-ragu, maka tidak apa-apa dibaca aja soalnya, kemudian pertanyaannya apa, kemudian dipilih satu-satu, gitu ya. Nah, contoh ini misalnya ya. Jadi Bapak Ibu pertama harus harus melihat kata kunci dalam soal itu ya. Kata kunci. Misalnya kalau kita lihat di sini ya, yang ditanyakan itu kan tujuan ranah sikap. Ranah sikap ini kan. Nih, ya. Kemudian operasional ya. Itu harus operasional kan itu ya. Kemudian dan paling efektif sudah jelas ini ya. Nah, bisa saja Bapak Ibu cek mana jawaban yang kira-kira tidak sesuai dengan kata kunci ini. Ya, misalnya ya. eh, nah, ini kan jelas bukan ini. Menjelaskan kembali ini kan bukan ranah sikap. Ya, bukan ranah sikap itu. Ya. Kemudian eh, mempertahankan argumen ini juga sebenarnya bukan bukan ranah sikap. Ya. Bukan ranah sikap ini. Kemudian kalau yang A ini memang sikap ya, menunjukkan sikap. Tapi tadi kan saya sampaikan cari kata kunci yang memang itu jelas-jelas salah ya gitu ya. Kemudian ini sikap ya. Jadi yang mungkin kan ini ya, ini kemudian ini mungkin kan gitu ya. Kemudian lah menulis ini bukan sikap ya, karena dia kan kemampuan kognitif ya. Itu. Maka kalau sudah begini, Bapak Ibu kan tinggal memfokuskan pada jawaban yang berpotensi benar. Ada nggak di antara pilihan jawaban ini yang lebih dekat dengan kata kunci? Itu, ya. Nah, berarti yang bisa dipilih antara A dan D. Nah, tinggal kita cek lagi mana kira-kira yang lebih pas gitu ya. Itu. Misalnya yang pertama, kira-kira saya mau tanya aja dulu sebelum kita pastikan ya. Kira-kira yang A apa yang D nih Bapak Ibu? D. D. D, Pak. D. Yang D. Nggak ada yang milih A. Nah, Yang panjang. Oh yang panjang. Jawabannya yang panjang. Yang paling bebas. Semua, Pak. Nggak Ya bisa. selalu Oh, berpatok yang dengan panjang. Ini jawaban yang yang panjang. teriak panjang ini paling kenceng ibu-ibu ini. Kemarin saya jawab A, Pak. Ah, itu ada yang jawab. Ya. Kemarin saya jawab salah. Kayaknya Lupa B lagi. deh. Oke, nah sekarang kita coba lihat kenapa yang A itu salah kan gitu ya. Ada kata roti nak. Kita lihat misalnya ya. Apa roti Bapak Ibu, kenapa yang lebih tepat itu misalnya D kalau Bapak Ibu jawab D ya, atau kenapa yang A gitu ya. Itu. Misalnya nih ya, nomor satu ini ya, diharapkan dapat menunjukkan sikap, oke, menerima sebagai landasan fundamental dalam kehidupannya. Ini ya. Sedangkan yang D, melalui diskusi dan seterusnya, dapat membiasakan perilaku yang mencerminkan keyakinan kokoh terhadap akidah Islam dalam interaksi. Jadi begini, kalau lebih komplit yang D. sebenarnya gitu ya, kita bandingkan itu ya. Ini kan sebenarnya sama-sama sikapnya. Mungkin ya pada aspek operasionalnya menunjukkan sikap ya dan meyakini, kemudian dengan membiasakan perilaku ini kan lebih operasional. Dan lebih lengkap juga, Pak ya. Lebih panjang. Ya, bisa juga sih kalau kan. Tapi yang lebih penting itu ininya Bapak Ibu. Yang lebih penting itu apa? Membiasakan perilaku tadi itu. Nah, ini. Membiasakan perilaku. Nah, ini loh. Nah, aspek ininya.
ya, yang operasionalnya itu ya. Oke, jadi jawabannya ini D, gitu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 2. Seorang guru ingin merancang dan seterusnya. Nah, kemudian tidak ingin, nah ini kan tidak ingin hanya menghafal, ini kan tidak hanya menghafal ya, mampu menggunakan untuk menghasilkan. Nah ini gagasan baru yang solutif, ini kan kata kuncinya. Ya. Tapi yang ditanyakan tetap Bapak Ibu cek ya, manakah rumusan tujuan pengetahuan ini ya. Berarti Berarti yang kognitif. diminta itu adalah pengetahuan kognitifnya. Gitu Kognitifnya. ya. Itu. Nah, kira-kira nih dari pilihan A, B, C, D, E ini kemarin Bapak Ibu jawab yang mana itu? D. B. D. D. B. Pak. D, ada yang D. D, Pak, D. D. Oke, kita lihat ya. Bentar, misalnya ya. Ini memang benar ya, mengevaluasi. Sudah benar ya. Ini. Kemudian ini mengkreasi. Kemudian menganalisis, memproduksi lah ini. Memproduksi ini kan berarti dia bukan kognitif ya. Yang B bukan berarti ya. kognitif. Yang B. Itu ya. PJBL ya. Nah, apalagi ini PJBL ya. Di sini kan tadi Iya, ada PJBL. dikasih PJBL ya. Itu tadi PBL ya. Nah, itu. Yang B berarti. Nah, berarti kira-kira yang mana Bapak Ibu? B. Ya, ini mengkreasikan ini ya. Ini ada kata-kata menghasilkan gagasan baru yang produktif tadi itu ya, gagasan gitu ya. Jadi ini kata kuncinya ya. Gitu. Ya, lupa PJBL. Ya. Karena ini ada PJBL-nya kan dia tidak sesuai karena dia kan mengarah kepada ininya apa? Produk ya itu. Proyek ya. Proyek. Oke. Yang ketiga, ingin merancang tujuan yang tidak hanya melatih tapi menghasilkan luaran. Nah, ini kata kuncinya di sini. Ya. Manakah tujuan ranah keterampilan? Nah, ini yang ditanyakan ya. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Mampu merancang memproduksi, ini memang betul ya, keterampilan. Kemudian ini proyek simulasi dan seterusnya. B kayak. B. Saya jawab B. Saya jawab B. Keterampilan melalui proyek. Gotong royong. Yang mana Bapak Ibu kemarin? B, Pak. B. B, Pak. B. Karena jawabannya panjang gitu ya. Salah satu seperti itu, Pak. Sudah kan ada analisis evaluasi sama ini. Tapi yang B ini benar nggak kemarin? Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya kemarin. Ya, tidak terlihat benar salahnya. Oh, nggak tahu salah benernya ya. Coba kita lihat ya sekarang. Karena memproduksi. Ini merancang memproduksi oke ya, yang menginvestigasi praktek di komunitas dalam menyajikannya. Ya. Kemudian ini yang B. Ini masalahnya 1 bulan itu terlalu panjang itu, kalau menurut saya sih ya. Artinya apa memang itu sudah sesuai dengan jam pelajarannya yang ada itu ya. Itu yang menjadi meragukan sebenarnya ya itu ya. Di pertanyaan kan ada paling tinggi Dan paling tingkatannya tinggi. juga, Pak. Ada paling tinggi tingkatannya ya. Ya, paling tinggi tingkatannya. Kata kuncinya. Paling tinggi itu sebenarnya ini. Ini kan ada ini, menginisiasi, merancang, mengelola sebuah program aksi sosial. Ini.
dan memecahkan masalah komunitas. Ini juga sebenarnya masuk kepada yang tinggi juga. Oke. Iya, Nah, betul, jadi betul, betul. itu tadi Oh, yang iya. saya maksud. Iya, Eh, saya pada Kemarin soal itu yang kali kami ini yang memang kami pahami itu yang tinggi itu maksudnya yang paling lama ya. Rupanya tinggi Yang sama paling lengkap. sama lama ini yang apa menjebak juga Yang sedikit. paling lengkap. ah itu Tidak salah. iya, jadi memang inilah soal yang apa ya, yang tadi saya bilang Menjebak. bahwa itu sangat hot ya, soalnya Kompleks. itu sangat hot sehingga apa kadang-kadang mungkin eh mengecoh gitu ya, Ya, menjebak. Menjebak. menjebak gitu ya, ini itu. Jadi ini kalau kita lihat ya, yang paling Ya, tingginya itu sebenarnya kebutuhan nyata di lingkungan sekitar loh ini, originalnya. ya, 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 ya. Gitu. Iya. Hmm. Nah, jadi sebenarnya yang lainnya juga sama, Indonesia merancang begitu ya. Cuman ada ininya ya, itu kebutuhan nyatanya itulah. Mungkin ini yang apa ya menguatkan. Jadi jawaban yang panjang ini memang mengecoh peserta ya, sehingga kadang-kadang mungkin kita kemudian memilih yang panjang-panjang tadi itu. Jadi Terjebak, Pak, terjebak. Iya. Selalu panjang ya. itu ya. Saking banyak kalimatnya nggak terbaca lagi. Ya, ya memang yang paling dekat ya antara B dan C ini ya. Tapi ya Bapak Ibu apa ya mungkin ini melatih atau mengasah lah supaya nanti kalau Ya, ada yang seperti ini Bapak Ibu tidak terkecoh gitu aja itu ya. ya. Oke. Memang kalau yang soal yang berkaitan dengan tipe soal yang hot ini butuh waktu yang agak lama sedikit untuk mencerna gitu, Pak. Kalau dulu di situ kan. Ya, ya betul memang. Saya sendiri ketika membaca ini juga agak lama ya mikirnya. Ini kira-kira yang bagian yang mana itu? Nah, setelah kita konsultasikan itu memang contoh yang nomor tadi itu memang ternyata antara B dan C itu memang agak dekat gitu ya. Tapi ternyata Nggih. jawaban yang lebih tepat itu yang C karena ada Kebutuhan. sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, betul, betul, betul. Hanya Oke, tidak itu merah semua. kita Dibanding pelajaran lanjutkan yang yang lain. berikutnya. Ah, Ibu Diana merancang pembelajaran untuk materi sejarah, pemikiran. Oke. Kemudian agar mampu menerima keragaman. Nah, ini. Ya. Ini. Kurang itu, Pak. Diperbesar, Pak. Oh, kurang Tak besar. kelihatan, Pak. Nggak kelihatan loh. Ya. Sudah kelihatan. Belum. Yang kayak tadi, Pak, yang di full kayak tadi. Lain Pak, ininya layarnya apa kegiatan inti? Ini di Ini, Pak. pakai landscape, Pak. Ini potret ini. Ibu Umi, share Gimana Bapak Ibu? Ada yang Ya. keliru saya? Ini jangan pakai potret, Yai, Pak. share layar Pak. Pakai landscape aja, Yai. Beda Yang- Pak, bukan soal yang itu kayak Pak tadi, Pak. layarnya. Itu bukan punya saya itu yang di-share itu, nggak tahu. Ibu Umi Umi Holisong. Oh. Screen-nya matiin Bu. Bu Umi Holisa tadi, oke. Ah. Nah, oke, punya saya yang saya share ya sekarang. Ya. Ulang, Pak. Nah, ini. Mm-mm. Nah, ini yang asli, ini Bapak Ibu ya. Iya. Ah. Asli pakai shot ya. Nah, betul. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu, nomor 4 ya. Oke, kita lihat pada soal nomor 4 ini. Ini tadi ya, agar mampu menerima keragaman gitu ya. Kemudian, mana kira-kira rumusan tujuan? Nah, ini tadi ranah sikap ini ya, Bapak Ibu ya, yang Iya, dicek. sikap. Ranah sikap.
Kira-kira yang A ini benar nggak? Mempertahankan kebenaran. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nah, karena ini kan bukan ranah sikap. Menunjukkan sikap. Ini benar nggak? Benar. Iya. Oke, kita keep dulu ya. Iya. Iya. Kita lihat yang lainnya dulu. Menganalisis. Ini ranah sikap nggak? Bukan. Tidak. Tidak. Oh, tadi. Kemudian menunjukkan minat dan antusiasme yang tinggi. Ya. Tidak. Ya. Ini sikap ya, tapi apakah sesuai dengan yang tadi apa enggak kan gitu ya. Kemudian bersikap kritis. Iya. Sikap juga. Ya, masuk. Sikap bukan? Ya. Iya, masuk, Pak. Bukan kalau bersikap kritis itu. Bersikap kritis itu kan lebih kepada knowledge-nya sebenarnya. Pengetahuan ya. Iya, pengetahuan. Itu. Kalau saya sih begitu ya, meskipun ada kata-kata bersikapnya gitu. Ya. Tuh. Nah, berarti sebenarnya pilihannya yang mana tadi? Antara B dan D ya? B. B dan D. Kira-kira yang mana ini Bapak Ibu? B. Yang B ya? B. Oke. Yang B. Yang B Karena ini ya. keragaman. Oke, menunjukkan suka menghargai keragaman ini ya. Ya, karena ada keragaman tradisi di situ. Ya. Betul. Ikat soal. Oke, sudah jelas kalau itu. Kemudian kita lanjutkan yang nomor 5. Nomor 5, merancang yang menantang tidak hanya memahami tapi menggunakan. Ya, ini kata kuncinya. Nah, mana kira-kira Bapak Ibu jawaban yang lebih tepat nomor 5 ini? Ini juga pilihannya kayaknya kompleks ini ya. Banyaknya, Pak. Iya. Melalui mendalam mampu mengevaluasi. Secara kritis keunggulan. Kemudian mampu mengkreasikan, mengintegrasikan ketiga tahapan. Kemudian ini menganalisis evolusi, menerjemahkan. Kalau ini saya kira enggak mungkin ya, menerjemahkan Enggak. dalam sebuah karya seni ini kan kayaknya enggak ya. B, Pak, B. Ya. Ini juga kayaknya ini kan karya ini ya. Nah, berarti pilihannya mungkin antara yang mana tadi? Yang A, B, C. Yang B, B. Pak. Yang A karena panjang gitu ya. B, Pak, B. Ada tahlil, B, Pak. Kemarin saya jawab B ini kayak. B, Pak. B ya. A apa B nih ya? Kira-kira Kemarin jawab A salah, Pak. Waktu Oh, yang tryout jawab A salah. mandiri. Masih ingat ya? Masih tryout mandiri salah, jawabannya B. Mungkin Berarti ini juga B. ya. Mungkin ini kan menyusun Oh, laporan ada ini mungkin menyusun lebih sebuah kepada laporan. produk gitu ya. Itu. Produk B berarti ya. Nah, itu jadi mungkin yang ini ya, mengkreasikan model pengembangan diri. Mungkin yang ini. Ya. Oke. Nah. Jadi yang jawaban yang B ini yang benar, Bapak Ibu. Mengkreasikan sebuah. Oke. Nomor 6. Merancang RPP, kemudian beliau melihat secara kritis sering terpapar. Ini ya. Pendekatan PBL, nah, ini Bapak Ibu ya. Manakah yang mengenai bagaimana cara menyusun struktur materi ajar ini? Akhir nakli, oke. Kita lihat pilihan-pilihannya. Ya. Nomor 6. B. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? B. B. Yang B, Pak. B. Nah, Struktur. yang paling gampang kan kita lihat ininya ya. Ya. Udah. Otomatis tuh, Pak. Oke, ini ya paling mudah lah daripada yang lain. Ya, kita percepat aja yang paling mudah-mudah itu ya. Oke. Kemudian nomor 7. BL, project. Proyeknya ini.
Ini proyeknya membuat kampanye ya. Ya, masuk kita Kemudian mengamati tampak konten hanya berisi penjelasan definisi. Ini ya kata kuncinya. Sehingga pesannya tidak terasa relevan ya. Melihat ini seharusnya mengelola struktur materi ajar ini ya. Yang pertama menghentikan, jelas tidak mungkin ini ya. Kemudian memfasilitasi dengan di mana diurai menjadi contoh-contoh. Ada yang jawab B, Bapak Ibu? Ya. B. Ada, Pak. Iya, Pak. Oke, mungkin nah ini ya kita cek dulu yang lain. Memberikan workshop teknis penggunaan aplikasi, jelas nggak mungkin. Bukan ini kan yang diarahkan sebenarnya kan itu. Masalahnya kan bukan cara mereka mengedit, bukan. Kemudian memberikan rubriknya juga tidak. Kemudian studi banding, waduh biaya nanti ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin ini yang B, Pak. Kemarin saya jawab B ini. oke. Scaffolding itu apa, Pak? Scaffolding itu dukungan, memberikan fasilitasi gitu, ya. Jadi memberikan dukungan bantuan itu, apa ya dukungan bantuan itu namanya scaffolding. Oke, kemudian nomor 8, DBR Discovery ya. Oke. Menyajikan video, kemudian diskusi, memandu, menemukan sendiri definisi ini ya. Tuh. Merancang instrumen evaluasi. Nah, kira-kira bagaimana cara mengevaluasinya? Bapak Ibu kemarin menjawab yang mana? Coba lihat ke bawah, Pak. Yang paling panjang, Pak. Yang paling panjang ini yang mana ya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oh, berarti antara C dan D ya? C, kemarin saya jawab C ini, Pak. C. Ya, kalau kita lihat yang C ini, memang lebih apa ya? Lebih hot gitu ya. Ada analisisnya gitu ya. Ini, jadi studi kasus yang berbeda dari contoh awal ini ya. Kemudian ada alat analisis lah ini ya. Bukan sebagai pertanyaan, melainkan alat analisis lah. Ini yang sebenarnya memudahkan kita untuk menebak jawaban di sini ya. Oke, nomor 9. TPACK. Itu ya, TPACK kata kuncinya ini ya. Manakah urutan materi ajar yang paling logis dan sesuai ya, alur materi ajar. Pertama, apakah yang A? Enggak, bukan. Tidak. Bukan ya. Yang B? Bukan. Bukan, karena langsung ngasih tes ya. Kemudian apakah C? Enggak. Apalagi yang C ini ceramah gitu ya. Apakah yang D? Ya. Memantik ya. D, Oke, Pak. kita D. lihat yang E dulu. Ya, kayaknya ini yang D ini yang D. lebih apa? Ya, betul. Lebih relevan ya karena ada proses bagaimana memfasilitasi anak-anak itu untuk berpikir kritis ya. Oke, kemudian nomor 10. Sejarah munculnya tasawuf ya. Tidak hanya menghafal fakta ya, tapi mencapai pengalaman yang mendalam. Ini kata kuncinya ya. Tuh, deep learning. Tuh, deep learning itu ada cirinya apa Bapak Ibu cirinya? Mendalam. Ya, pasti mendalam. Kalau Dari kemarin ada jawaban Konteks Ibu Iri. kontekstual, kolaboratif. Tuh, ya. Nah, pertama menugaskan siswa membuat infografis lalu membahas ya. Enggak. Ada tes. Bukan. Memulai memberikan kuis. Tidak. Enggak, Pak. Bukan. Bukan. Menjelaskan secara detail seluruh faktor. Betul. Nah, D. D, Pak. D. D, Pak.
Yang mana? Gambaran D. umum. D, Ya, yang kan D. dari Sosial konteks dulu politik. ya, dari konteks kemudian ke konten itu ya. Ya. Oke, kemudian nomor 11. Ibu Rania menerapkan model pelayanan konseling ini ya. Kemudian menekankan pada identifikasi masalah ya. Lalu menghubungkannya dengan materi. Nah, kira-kira mana alurnya yang sesuai untuk itu? Model konten. Nah, Ke atas, Pak, nggak kelihatan. Ke bawah. D kayaknya. D. Kerja siswa ini kan. mengidentifikasikan ya. Di samping itu ini jawaban yang paling panjang ya. Solusinya yang Kompleks. Ya, oke. Kita lanjutkan nomor 12. Merancang modul untuk tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik ini. Memastikan tidak hanya menjadi tempelan. Nah, tidak hanya menjadi tempelan. tempel. Copy paste. Tuh. Dievaluasi melalui aktivitas proyek. Nah, kira-kira analisis pengembangan materi ajar dan tujuan yang paling tepat. B. Mana ini Bapak Ibu? B. Ya, B. Gotong royong. Penyerangan kritis. B. Ya. B. Oke. B. Sepertinya ini yang paling kompleks ya. Ini. B5 tuh. Ya, B5. Ya. Jadi ini yang memang yang paling kompleks itu di samping memang ada aktivitas proyek itu kan gitu ya. Nah, itu. Nah, oke. Kemudian nomor 13. Memandu proyek Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ingin memastikan nilai PPRA dikembangkan secara mendalam. B kayaknya di sini ada jawabannya Nah, di. Alah, udah jalan aja lah. Udah nggak usah. Yang mana, Bu? Nengok jawabannya. B kayak Jawabannya. ke atas lagi, Pak. Toleransi. Jawabannya, Pak. Nah, ini kira-kira. B ini ya. Yang B karena yang panjang itu ya. Malam saya jawab memang. Ya, kalau kita lihat ini ada ini ya. Ya sebenarnya memang ada dua lah. Ini kalau kita lihat di sini ya PPRA-nya ini ya. Ini juga PPR-nya, PPRA-nya juga ya. Nah, tapi kalau kita lihat jawabannya di sini memang jawaban yang paling B ini yang lebih banyak aktivitasnya gitu ya. Oke, yang terintegrasi dengan alur proyek lah ini ya. Oke. Nomor 14. Ada pro kontra Monumen Pahlawan Nasional gitu ya. Ada benturan antara tekstualis ini ya. Kemudian yang non tekstualis gitu ya. Nah, maka pengembangan materi ajar yang sesuai yang mana gitu ya. Apakah berfokus pada dalil? Enggak. Tujuan pembelajaran. Yang B. B. Dengan multi perspektif. Apa? Ya, yang jelas kalau ini yang paling tadi itu ya, kayaknya memang kalau ini jelas bukan lah ini ya. Kalau hanya mengarah kepada dalil-dalil aja kan enggak ya. Iya. Kemudian debat ini juga kayaknya kontraproduktif juga ya. Kemudian apalagi ini menghindari pembahasan kan juga malah nggak menyelesaikan masalah gitu. Iya. Ini juga hanya sekedarnya juga enggak. Yang paling kompleks ya ini ya. B. Yang B.
Nih. Ini Bapak Ibu bisa juga lihat dari pilihan jawaban. Nomor 15. Eh, ada perdebatan tentang pramuka ini ya. Antara semangat keagamaan ini, kemudian semangat komitmen kebangsaan, ya. Nah, bagaimana pengembangan tentang Islam wasatiyahnya? Apakah yang A? Yang B. Yang B, Pak. panjang, Pak. Iya. Iya, yang B. B lebih rinci, Lebih, ya, iya, fokus ke lebih fikihnya. rinci. Hmm. Ya, betul. Kalau kita lihat memang ini lebih macam-macam ini ya. Nah, ini. Iya. Kalau ini kan hanya pentingnya disiplin gitu ya. Hmm. Kemudian ini hanya dalil-dalil Harmoni kan gitu ya. Islam. Oke. Nomor 16. Nih Pak Sulaiman jawab ini bener nih. Soalnya namanya Sulaiman. Sulaiman pakai iya apa pakai E nih? Sule. Sule ya. Silai. Nah, jadi ini terkait dengan kesehatan mental dan krisis makna ini ya. Mampu menciptakan sesuatu yang Sulaiman. baru ini ya. Dan bermakna. Ini kata kuncinya ya. Manakah rancangan pembelajaran yang sesuai dan otentik ya? Pertama, apakah yang A riset komparatif Terlalu lama satu semester. terlalu lama ya. Kemudian ini terkait dengan inquiry, tuh. Pencarian. Membuat video dokumenter, Saya B dulu kemarin B. menggunakan analisis wacana, C. B kayaknya Pak. B. ya kalau kita lihat Krisis yang lebih makna. dekat kan ininya ya. Nah ini. Ya. Krisis makna dan kesehatan mentalnya kan sebenarnya ini lebih dekat di situ kalau kita lihat ya gitu. Nah. Ini memang panjang yang A tapi ini ini loh kalau satu semester ini jelas tidak mungkin ya. Tuh. Iya. Ya. B. Yang B ya. Nomor 17 hostile culture ya, mendefinisikan sukses yang kurang tepat ya. Nah, mana kira-kira menggunakan PBL nih ya. Nah, menginternalisasi sebagai fondasi kehidupan ya. Kemudian mampu menciptakan pragmatis mereka sendiri yang holistik dan relevan. Nah, manakah rancangan pembelajaran menerapkan kognitif apresiansif secara ketat ini? A, Pak. A. A ya. Bapak Ibu ada yang lain? Kognitif apresiansif. B, Pak. B, Pak. Refleksi. Yang B, Pak. Yang B. Yang B, Pak. inquiry. Tadi ada inquiry-nya nggak tadi? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, PBL ya? PBL. PBL. Kayaknya apa? C, direct instruction. D, wawancara. Enggak, bukan. Iya, ini terlalu simpel. Banyak A, Pak. A. Yang A. Barang aman. Yang A lebih apa? Enggak. Yang jadi biasanya mungkin bisa A, B, C. Kira-kira yang mana? A. A ya? A. Yang A. Bentar kita cek. Itu AB. Nomor 17. A. Yang A ya? Permasalahannya apa itu, Pak? Yang diangkat? Yang B. Yang B itu, Pak. Analisis. Yang tekanan sukses ini.
Itu tentang sebentar, Apresiasi. biografis tokoh sukses ya, kemudian tekanan sukses. Ini memang mirip-mirip ini. Antara A sama B. A dengan Kalau nggak A, B. antara A sama B. Yang A mah berarti guru mencontohkan analisis. Yang tepat dan matang untuk mencapai tujuan tersebut. Apakah mencontohkan itu kan masalah Jadi program. ini kita Coba, bisa lihat ya. Bang, Perhatikan ini ya. Paradigma sukses mereka sendiri. Ya. Ya. Kita lihat. Wah, menciptakan. Nah, ini kan Menciptakan berarti kan refleksi personal Salah berarti. mereka sendiri. Nah, ini memang yang A dan B ini mirip ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Malah yang A itu lebih panjang ya. 1, 2, 3. Iya, lebih panjang gitu ya. Nah, Ada jadi refleksinya juga yang A. ya eh Yang A itu masalahnya apa ya, Pak? Bisa menampilkan ini Ya, paradigma Kalau yang A sukses itu mereka tidak sendiri. dimunculkan masalahnya. Ini Bapak Ibu, paradigma sukses mereka sendiri. Jadi ini diarahkan menurut konteks masing-masing siswa. Nah, di sini ada refleksi Refleksi personal. personal. Iya, sendiri. Nah, Iya. ya. Betul, berarti saya betul, P. Tuh. mahal kali itu. Kalau ini kan komparasi, mereka mengkomparasikan aja gitu ya. Jadi di Komparatif. sini kata kuncinya. Ya. Gitu. Iya, iya. Mahal kali kabel. Oke, nomor 18, Bapak Ibu. Mana belinya? Ada kotaknya. Tengok. Sebentar Ibu, saya coba cek. Oh, pakai kepala, iya beda tuh. Dan Nabi nak pakai kepala ini aja, kabelnya aja. Bisa? Kayak gini aja ya, kabelnya aja. Situ. Itu yang lagi ngomong sendiri siapa tuh izin, jangan di apa. Pergi cepat nak. Di close aja itu. Timut. Biar nggak terganggu yang lain. Kayak gini juga. Di PC. Bawa ini. Beli kabel kayak gini. Oke. Mohon maaf saya mute tadi semuanya ya. Sebentar Bapak Ibu, tadi saya rencana nanti ada nguji skripsi, gimana saya cek dulu jamnya jam berapa tadi. Nah, Ibu ini. Oke, saya lanjutkan. Nomor 18, Bapak Ibu ya. Nah. Ibu Alia mengangkat sebuah kasus kisah nyata terkait dengan perundungan dengan menggunakan PBL. Ya. Menantang siswanya tidak hanya menganalisis tapi juga menciptakan solusi inovatif. Ya, nih. Manakah rancangan yang menunjukkan pemanfaatan pengetahuan teknologi? Nah, ini kata kuncinya ya. Nah, nanti Bapak Ibu apa? Nah, tadi kan saya mute, tapi nanti Bapak Ibu jawab aja ya. Nah, dibuka mute-nya ya. Yang penting kalau pas rame nanti ya mungkin saya mengingatkan aja itu ya. Yang pertama, pembelajaran hanya sebagai proyek riset data kuantitatif. Banyak ini ya. Sampai pada fase 3. Kemudian studi kasus ya. Cyberbullying. Kemudian tim produksi membuat kampanye media sosial.
merancang sebuah game edukatif menggunakan teknologi virtual itu. Ini semuanya sudah teknologi Bapak Ibu ya, karena tadi kan diminta kan teknologi ya. Cuman dan juga ada solusi inovatif gitu ya. Nah, hanya saja kira-kira mana di antara pilihan jawaban tadi yang uh, sesuai ya dengan yang diminta. Apakah yang A, B, yang mana ini? Ini Yang B. semuanya sudah TPAJK ini ya. Sudah menggunakan teknologi semua ini. Saya kemarin jawabnya B nih. Yang B, Pak. Sama, Pak. Yang B. Jawabnya B ya. Iya. B, Pak. Jawabnya B. Ada purwarupanya itu. Nah, yang paling kelihatan ini sebenarnya ya. Sejauhnya Ya. ceknya belum mandi sama Cuman ini yang diminta ini ya Bapak Ibu ya, menciptakan, yang mengkreasikan ya itu ya, itu. Kalau ini lebih kepada riset ya, ini. Maaf Pak, mau ingin bertanya, purwapura itu apa ya Pak? Artinya? Purwarupa. Hah? Prototip, Purwarupa. model. Oh, model. Itu dalam kurung prototip ini model. Percontohan ya gitu. Prototip rupa itu prototip atau percontohan. Itu model ya. Gitu. Jadi ini ada ini mengkreasikannya ini ya yang kelihatan. Tuh ya. Kalau ini lebih kepada riset. Tuh. Kemudian ini juga ada sebenarnya ya, cuman kalau lihat ininya kompleksitasnya lebih kepada yang B ya. Ini juga sama, melihat apa hanya simulasi saja itu ya. Ini juga simulasi sama ini. Jadi melihat kompleksitasnya pada jawaban B ini ya, karena ada fase 1, 2, dan 3 ini ya. Oke. Kemudian nomor 19, Pak Yusuf guru kelas 8 MTS menghadapi kelas yang sangat heterogen ya. Ada yang visual dan seterusnya. Ingin mengajarkan materi akhlak dengan tujuan akhir ya, menciptakan sebuah karya orisinal ya, yang dapat menginspirasi ini ya. Ini yang perlu di kata kuncinya ya, berbagai karakteristik siswa. Nah, manakah rancangan yang sesuai? Apakah model pameran akhlak terpadu? B, Pak. B. Learning menu. Learning menu. Ya, learning menu. Barusan A. Yang mana Bapak Ibu? B, learning Ya. menu. Learning menu ini ya. Ya, Iya, kan learning diferensiasi Pak itu. Diferensiasi. Betul. Nah, ini diferensiasinya ya. Oke. Nomor 20. Ini juga sama, profil belajar yang beragam ya. Oke. Diferensiasi. Mampu sesuai dengan potensinya merekonstruksi dan mengkontekstualisasi. Ya. Nah, mana rancangan yang tepat? Ya. Membuat proyek riset ini. Bukan. Memperkenalkan generatif AI yang dilatih dengan karya utama dan seterusnya. Bukan. Melakukan studi komparatif. Bukan. Kolaboratif. Nah, itu. Itu, Pak. Model studio kreasi pemikiran. Yang D, Pak.
Yang mana Bapak Ibu? Bagaimana bedanya tuh Pak D dengan I hampir ini? Antara Itu D juga sama tidak Kayaknya. menghukum Kalau priori. D D, dia, Pak, D. yang C. kalau D dia tugas-tugasnya masing-masing. Kalau dia Yang E, Pak. masing-masing ada kreasinya gitu. Gitu Yang mungkin. Ada Yang E. diferensiasinya. Yang D, Pak D. Saya D gitu Yang Pak. E. Saya Pun jawab ada yang E. diferensi. Ada diferensiasinya. Nih. Ini apa nggak ada diferensiasinya ini? Ada yang D. Ada, cuman itu hanya tindakan sebagai ini moderatornya, apanya, Oke, bukan menghasilkan betul. karya masing-masing. Ya, Iya, betul, bukan betul. siswanya. Siap. Oke. Ya, berarti jawabannya yang E ya. Oke. Jadi Bapak Ibu jangan terkecoh dengan diksi, tetapi isi atau penggunaan diksi itu apakah sudah sesuai apa belum ya. Oke. Nomor 21. Kelas sangat heterogen juga sama ini ya. Sesuai potensinya mampu ya, ini sesuai potensinya mampu ini. Manakah menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensi dengan dukungan teknologi. Nah, ini. Pertama, secara kolaboratif membangun sebuah museum yang imersif. Memfasilitasi menggunakan platform generatif AI. Memproduksi prosesnya terdiferensi berperan. Verbal, Yang C. ini. Menerapkan model studio revitalisasi tasawuf. D. Enak kali jawabannya singkat-singkat ini. Menggunakan database online. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang D. D. Facebook. Ya, terdiferensiasi sesuai profil. Visual membuat novel, gitu ya. Verbal menulis seri ini. Nah. Anak 4. Nah, jadi pada produknya. Kalau ini diferensiasi peran kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu ya. Oke, bisa dipahami ya? Bentar Bapak Ibu, saya tak minum dulu. Itu anaknya yang ikut. Oh, yang ikut curhat yang si kecil diamkan dulu biar fokus kita. Ya, yang punya anak mendengarkan dulu anaknya. Nah. Oke, saya lanjutkan. Ibu Laila mengamati naskah kelasnya banyak siswa yang sangat vokal gitu ya di media sosial. Sering merasa cemas, terdapat kesenjangan antara semangat aktivisme dengan menggunakan pendekatan deep learning ini ya. Mengintegrasikan kedua dimensi tasawuf menciptakan sebuah kerangka aksi yang bermakna. Nah, ini. Ya. Manakah yang paling tepat mengimplementasikan? Nomor berapa? 22 ini Bapak Ibu ya. Nah, yang mana kira-kira jawabannya? Apakah A, program magang? Ya. Jadi kata kuncinya deep learning mengintegrasikan dimensi tasawuf ya pada kerangka aksi yang bermakna. Ini program magang sosial keagamaan. Kelompok-kelompok riset. Ini. Kemudian proyek riset global. Nah, menganalisis tokoh-tokoh aktivis sosial kontemporer. Refleksi terpandu dengan tentang kesenjangan aktivisme di era digital. Kemudian mempelajari konsep-konsep kunci. Kalau ini kayaknya enggak ya, hanya mempelajari konsep-konsep kunci ya. Yang D, Pak. Itu. D. Yang D, Ini Pak. jawabannya yang D nih. Yang D.
Ada inquiry paling panjang. Kita cek dulu ya. Kalau ini ya kerangka aksi yang bermakna ya, kerangka aksi yang bermakna. Ini loh. Nah, ini. Oh Blueprint iya, kemarin D ya jawabannya tuh. gitu ya. Hmm, Nah, ini. yang D. Itu ya, jadi ada kata kunci cetak biru atau blueprint original. Tuh. Hmm, ya. Oke. Enggak C. Siswa Nah, mempresentasikan hasil riset. Ya. sebentar Bapak Ibu, saya mau cat. Anda mempresentasikan hasil riset itu, Pak. Oke, saya lanjutkan ke nomor 23. Ibu Laila lagi. Ini tadi Bu Laila juga ya. Oh ya, Bu Laila. Ada yang namanya Bu Laila di sini. Bu lain yang ada. Oh, Bu Lain. Ah, mengamati Narsika sebelasnya sangat vokal isu keadilan dan sosial. Ini sama dengan tadi ya. Namun, nah ini sama dengan tadi ya. Hmm, Ya, ada apa Ibu? Saya hadir. Dicari-cari tuh. Ibu lain termuda, ibu apa namanya, dosen termuda. Salam kenal, ini, Pak. ya, salam kenal Ibu. Kenal juga. Itu jawab soal tuh, balain. Ya, ini jawab yang nomor 23 yang mana Ibu? Mohon maaf, Pak. Saya ini menyimak sambil di jalan, Pak. Jadi tidak bisa lihat layar, tapi saya Oh menyimak ya, kok, Pak. lihat jalan aja Bu, jangan lihat layar, bahaya nanti. Ya, Bu izin lain lagi Bapak, mohon jajan, maaf. Pak. Kalau kalau Bu Lain sambil jalan juga bisa jawab, Pak. Jangan sampai nggak lihat jalan, Bu lain. Enggak, Pak. Saya menyimak, Pak. Siap. Ya, oke, boleh. Jangan Di lupa luar kepala itu, bagi Bu Lain. jajannya ya. Oke, saya lanjutkan ya. Terdapat kesenjangan semangat aktivisme dengan beliau ingin menggunakan pendekatan deep learning ya, sama dengan yang tadi. Mengintegrasikan ya untuk menciptakan kerangka aksi yang bermakna. Nah, ini ya, kerangka aksi yang bermakna. Kalau yang atas tadi apa nih? Kerangka aksi apa tadi ya? Sama, bermakna ini juga ya. Gitu. Beda soal, Pak. Iya, beda soal. Mana tadi? Ini ya. Nah, manakah yang dinasih oleh pengetahuan pedagogi lah ini mungkin ya. Bedanya mungkin ini, pedagogi yang paling tepat. Nah, kalau yang atas tadi, mengimplementasikan, ya ini, ya bedanya di sini mungkin ya ini. Iya. Nah, ini pengetahuan pedagogi yang paling tepat. Nah, ini bedanya di sini, Bapak Ibu. Pertama, guru menekan cognitive appreciation secara ketat, ini ya. Kemudian diwajibkan terlibat dalam proyek. Kalau proyek kayaknya enggak ini ya. Kemudian menciptakan lingkaran aman. Ini Enggak. kayaknya kurang ini ya, kurang memberikan pengalaman gitu ya. Memfasilitasi dialog sebagai masalah bersama, melakukan inquiry. Yang D, kayak. Yang D. Ada pedagogi kritis Ada juga. B, Pak. Pedagogi. Ini ya. Iya. D. Oke, nampaknya Bapak Ibu sudah ini ya, sudah bermakna ini menjawabnya ya, karena sudah tahu. Oh, ini ada pedagogi ya, berarti kan mendalam dan bermakna. Ya, kemarin dari 56 peserta cuma 15 orang yang lulus. Oke. Sambil ngopi Pak ini Pak. Oke, siap. Soalnya jangan susah-susah, Pak.
Nah, jadi ini ini memang juga ada pedagogi ya, cuman ini mungkin belum kompleks gitu ya. Itu Belum ya. belum kompleks dibandingkan dengan yang D itu ya. Oke. Nomor 24 membedakan pendidikan nilai dan karakter. Beliau sebagai melihat sebagai masalah ya, menggunakan deep learning ini ya, agar tidak hanya hafal tapi mampu menciptakan model pendidikan Menciptakan. karakter dengan dukungan teknologi. Manakah rancangan pembelajaran? Jadi ini deep learning, kemudian model pendidikan karakter, teknologi ya. Ditugaskan membuat film. Kemudian simulasi VR, guru menciptakan. Kalau ini jelas enggak, ya, karena lebih banyak kepada gurunya ya, itu. Kemudian melakukan riset. Nah, ini juga tidak muncul teknologinya. Tadi kan ada teknologinya ini. D, D. Oke, platform Yang kolaborasi D. ciptakan cetak biru Esensial ini. itu. Nah, ini. Nah, sebenarnya ini ya. Nah, jadi kayaknya ada ini loh, cetak birunya ini, original ini ya. Ya, jadi kata kunci tadi kan ini menciptakan model. Nah, ini Bapak Ibu ya. Itu. Jadi perlu melihat kata kunci pada soal dan kemudian kata kunci pada jawaban. Yang nomor 25. Menghadapi kasus maraknya penyebaran konten dakwah digital ekstrim. Konsep ya, ini ya, tentang ini. TPACK. Manakah yang ada sinergi ya antara teknologi, pedagogi, dan konten ini ya. Menerapkan model flip classroom. Ini kemudian riset kolaboratif, kayaknya bukan ya, Kak. Lebih banyak pada risetnya. Ini tadi kata kuncinya membekali tentang wasatiyah TPAJK. Menerapkan berbasis gamifikasi, berkompetisi, moderasi. Kemudian menerapkan berbasis proyek. Proyek Bukan proyek ya. JBL. Inquiry. Bukan. Pak. Enggak. Pak, Itu mah. Dari mana kok ini? Kan TPACK. TPACK, Pak. TPACK ya? Bukan itu bukan. Inquiry itu. Digital. Antara A itu Pak ke atas Pak. Visualisasi data. Ya, itu TPACK. Kemudian sosial media analitik. Ini yang lain juga sebenarnya teknologi semua sih ini ya. Iya. Tinggal kita lihat kata kunci pada apa? Ini. Yang lebih lengkap, lebih rinci kali Pak. Iya, kalau kita lihat di sini sesuai pertanyaannya. Ada ininya kan, ada konten, ada pedagogi, ada teknologinya itu. Iya. Iya. Itu. Jadi jangan kemudian Bapak Ibu pada teknologinya aja. Nah, kalau ini kan mengarah kepada proyek sebenarnya ini ya. Itu. Nah, jadi ini secara apa ya, simpel sebenarnya nggak kelihatan, tetapi ada pilihan-pilihan kata yang mengarah kepada teknologi dan ada
pedagogi dan kontennya, gitu ya. Itu kontennya kan ini analisis wacana ini, ya, itu. Nah, jadi ini yang diterapkan untuk ini tadi ya, TPAJK-nya. Oke. Nomor 26. Materi ini usang dan tidak menjawab tantangan pemikiran yang saat ini. Ya, terpapar konten media yang mempertahankan eksistensi Tuhan. PBL. Ya. Untuk membuat materi relevan namanya Zaid ia menciptakan suasana di kelas siswa berani bertanya. Ya. Manakah siswa berani bertanya tanpa takut dihakimi? Manakah strategi PBL yang paling tepat? Apakah A. Mencari materi-materi baru yang ada di C, Pak, internet, C. membagi kelas dua kubu, Tidak. menyajikan masalah sebagai trigger, Ya, itu C. Udah, Pak. Pemicu, masalah pemicu. karena yang paling panjang gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan. 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 Masalah Ada pemicunya. masalah pemicu. Oh, paling panjang, set. Oke ya, kalau ini produk ya. Oke. Ya. Jadi masalah pemicu ini ya. C, Pak, C. Kata dihargai supaya tidak takut bertanya. Betul itu ya. Nah, ini. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Sudah semakin tajam ini analisanya berarti ya. Nomor 27 Pak. Insya Allah, Pak. Alhamdulillah ya. Tentang dalil akli. Kemudian bahasan menggunakan PJBL. Nah, ini ya. Project. Nah, mana penggunaan PJBL yang tepat? Nah, apakah A ataukah B? Apakah C? Apakah D? Apakah E? B. Yang D. Yang B, Pak. B, Pak, proyek. Nah, ini jelas masukkan. kelihatan project ya. Project. Project. Panjang. Betul. Kalau ada yang salah ya kebangetan gitu aja ya. Nomor 28. Siswa hanya menghafal agar siswa tidak merasakan relevansi, ingin mengubah dengan discovery. Oke. Manakah strategi DBL yang tepat? Ya. Betul, Pak. Apakah yang A menjelaskan makna? Jelas tidak mungkin lah guru menjelaskan kan berarti teacher center ini menugaskan untuk membuat proyek C, ini Pak, yang C. menyajikan studi kasus. Ya. Discovery. Relevan tentang Ya. soalnya. Beberapa studi C, Pak. Saya jawab C, Pak. C, Pak, C. Sama jawab saya juga, Pak. Diferensiasi, Pak. Beberapa. Kasus yang relevan. Ya, singkat yang relevan, kasus singkat. Menganalisis dan menemukan. Nah, ini kan ya. Oke. Kemudian 29. Ibu Salma. Halo, Bu Salma ada di sini? Ada nggak ada. Oh, nggak ada. Adanya Bu Siti ya. Oh, Bu Siti sama Bu Layin tadi ya. Contoh akhlak mahmudah tidak relevan, ya. Kemudian menggunakan deep learning ini ya. Berangkat dari realitas yang dialami siswa. Nah, ini ya. Mana yang tepat mencari contoh modern? B. Ya. B. Diskusi Pengalaman. terpadu, perasaan B. di era media sosial, menugaskan membuat proyek, jelas bukan ya. Terkait ini aturan,
studi kasus, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang B, B, Pak. Oke. B, Yang B, Pak. B. Ya. B menganalisis itu Pak. Refleksi personal. Di era media sosial. Oh, ini bukan hanya anak-anak, ini ibu-ibu juga ya. Perasaan ini. Bapak-bapak juga ini ya, bukan hanya anak-anak ini. Karena sekarang media sosial sudah sangat pesat ini ya, pengaruhnya juga ya. Oke. Sudah meluas. Nomor 30. Pak Rahmat menyadari bukan akal dan wahyu. Abstrak. Ya. Siswa dihadapkan bertanya bagaimana menyikapi informasi sains seolah bertentangan. Nah, ini. Menggunakan TPACK ini. Nah, untuk merespon langsung pertanyaan tentang teks saudara siswa. Manakah yang digunakan oleh Pak Rahmat? Memindai materi, Pak Inep mana? menugaskan buat video, Yang C. flip classroom, Ya, C. B. layar proyektor LCD, ini Enggak. kayaknya. C, yang C, C. Pak, C. Oh, yang ini ya. Oke. C. Yang C. Flip. Mas. C, Pak. C, Pak. Nah, ini kan studi kasus modern yang relevan. Yang relevan ya. Oke. Kolaborasi. Bener lagi. Berikutnya 31. Mengajar tokoh sufi. Merasa bosan siswa dan tidak menemukan hubungan antara sosialitas dan tentang hidup mereka seperti kecemasan dan seterusnya. Beliau menerapkan model berbasis pelayanan bimbingan konseling. Nah, ini. PK. Manakah yang paling sesuai? B. B, Pak. B. Yang B. B, curhat. Curhat, Pak. Curah pendapat. Yang paling panjang ini berarti ya. B. Dan sesuai soalnya pertanyaannya juga. Oke, diskusi juri pendapat ini kan ya. Coba curhat. Curah. Curhat, terus memberikan konsep. Ya, oke. Jadi itu pada curah pendapatnya tadi itu ya. Oke, Kalau nomor Pak kerja kok kayaknya pada pinter semua ya, Bapak Ibu ya. Ambil waktu dosen. Pokoknya yang tentang perasaan-perasaan Iya. gitu sangat sensitif Pas ini Bapak record. Ibu ini ya. Terus nilai jeblok. Kenyataannya saya kok tetap pusing juga ya. Benar gitu ya Pak ya. Kenapa bisa begitu ya? Karena diawali dengan panik. Pressure. Panik Pak. Kalau dipatu dengan kamera kita. Karena diawasi gitu ya. Habis waktunya. Diawasi grogi Pak. Oke, kita lanjutkan nomor 32 Bapak Ibu. Ini Ibu Anissa. Halo Ibu Anissa. Akhlak zuhud dan isar di kelas 8. Ini tekstual dan abstrak ya materinya. Ada siswa kesulitan belajar spesifik disleksia ya. Memahami sulit bacaan panjang ya. Menciptakan lingkungan belajar yang akomodatif. Maka apa yang harus dilakukan untuk siswa berkebutuhan khusus tersebut ya? Yang bawah Pak. Scroll. Terus Pak. Proyek video, kelompok diskusi, mengundang ustadz, jelas ya. Memberikan materi basis teks, teksnya sulit, tambah teks. Desain universal pembelajaran sejarah. Oke, ini ya. Dan ini untuk pembelajaran. Oke. Tidak hanya dengan karena ada ABK berkebutuhan. Maka yang lebih pas. Bener lagi. Oke, kita lanjutkan nomor 33. Konsep mahabbah bahwa materi teks contoh-contohnya terlalu lama ya, dan siswanya tidak sesuai dengan siswa yang sekarang dengan isu kesehatan mental, filantropi digital dan seterusnya.
ingin menciptakan lingkungan belajar yang adaptif, ya, terhubung langsung dengan dunia yang dialami siswa. Maka mana yang tepat? Ya. Apakah A, guru menjelaskan? Ini jelas. Membuat peta konsep ini juga kurang, ya. Menggunakan kontekstual, nah ini. Kontekstual. Ya. Kehidupan nyata. Kontekstual ya, Bapak Ibu ya, bukan kontekstual. Jangan sampai keliru ya. Oke ya. Nomor 34. Bu Alia. Bu Alia, Bu Alia merasa materi untuk ini tidak relevan ya. Tanpa mengaitkan dengan abad 21 ya. Ingin menggunakan pendekatan pembelajaran yang progresif. Nah, ini. Siswa aktif merekonstruksi, mengkontekstualisasi. Ini. Maka mana yang tepat? Ya, yang relevan dan progresif ini ya. Tadi nggak dipoto. Pertama, guru mencari referensi, membuat daftar tujuan, memberikan beberapa studi kasus, menggunakan PJBL, memimpin sesi diskusi. Akhirnya jelas ini nggak mungkin. D, Pak. Ini juga kurang. Ini juga enggak mungkin. Yang C dan D kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang D, Pak. Yang D ya. PJBL. Oke. Merekonstruksi lah ini ya, merekonstruksi. Ya, rekonstruksi. Nomor 35. Pak Ibrahim. Prinsip moderasi beragama. Contoh di buku itu sangat klasik dan tidak menyentuh, sama dengan tadi ya. Sangat klasik dan tidak menyentuh. Yang lebih relevan dan menciptakan ini ya. Bahagiakan siswa. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Pak Ibrahim? Pak Ibrahim, ada di sini Pak Ibrahim? Silakan Nggak dijawab. ada. Kang Dede yang ada di sini. Gitu ya? Yang mana ini? Yang C, Pak. Yang C. Jawabannya C, Pak. Yang C. Jiksaw. Ya, kayaknya C ini yang paling relevan lah ya. Karena Mantap Kang keaktifan Dede siswa, ya. Pak. Betul Kang Dede. Ya. Iya, betul. Nomor 36. PBL. Kemudian inquiry. Tidak hanya menilai hasil akhir, tapi data tentang proses kerja, aspek sikap, perkembangan pemahaman, aspek pengetahuan, dan keterampilan. Ini ya. Yang jawabannya yang di. Jangan gitu teh. Mana teknik asesmen yang bisa digunakan oleh Pak Hasan? Halo Pak Hasan, silakan. Yang soal ya. Jawabannya. D. Yang D, Pak. Kinerja. Performance Tulis assessment. proyek antar teman, penilaian kinerja. Penilaian kinerja, Pak. Kinerja. Penilaian kinerja D. Ya. Oke. Performance Ya, assessment. betul. Nah, karena Ya. sudah mencakup semua kan gitu ya. Betul. Oke. Di sini cakep, Pak. Ibu Fatimah, halo Bu Fatimah ada? Ada. Nggak ada. Adanya Ibu Irma di sini. Oh Ibu Irma. Ada Ibu Fatimah. Saya. Irma yang mana, Pak? Lesmawati, Riau. Ibu Fatimah menerapkan PJBL gitu ya. Kemudian proyek akhirnya adalah pameran digital interaktif ya. Di akhir periode melakukan penilaian sumatif. Kemudian untuk menilai kualitas produk akhir proyek ya. Yang menyeluruh pengetahuan dan seterusnya gitu ya. Ini. Manakah yang tepat instrumen asesmennya? Terus, Pak. Terus ke bawah, Pak. Ke bawah. Dapat belum?
Yang D. Yang mana, Bapak Ibu? Yang D. D. Ini ya. D. Yang muat dan rubrik. Nomor 38. Bentar, Bapak Ibu. Udah. Belum. Bentar, break dulu, biar nggak capek layarnya. Ngopi lu ngopi bang ngopi. Ya, biar saya nggak capek lihat tulisan, saya lihat wajah Bapak Ibu dulu, kan gitu ya. Ngopi Kang Cecep. Yang bawa kopi silakan Bapak Ibu. Siap. Yang tidak Kopinya, berpuasa, Pak. yang berpuasa saya mohon maaf. Udah habis saya kopinya. Mana kopinya Kang Cecep? Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nomor Lanjut Pak, lanjut. 38 ya. Ya. Bu Hana hadir di sini. Tuh Bu Lain udah kelihatan itu. Ibu Hana menerapkan deep learning ini ya. Pertanyaan reflektif memulai pembelajarannya. Nih. Kemudian ada sesi journaling dan diskusi kelompok. Gitu. Kemudian menghubungkan pengalaman dengan pemaknaan mendalam. Tidak hanya teori tapi juga internalisasi makna Asmaul Husna. Ya. Untuk mengukur sejauh mana internalisasinya dan menggunakan pribadi, ya. Mana yang paling tepat? Nah, kira-kira mana yang paling tepat ini, Bapak Ibu? Nomor 34. Proyek, tes tulis, unjuk kerja, reflektif. D, Pak. Jurnal refleksi. Siap. 39. Ibu Sarah. Halo Bu Sarah, mengajar akhlak madmumah. Ya. Menilai keterampilan siswa mengambil keputusan yang berakhlak ketika dihadapkan ini ya pada situasi sosial yang relevan. Instrumen yang dapat mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pemahaman konsep ghibah. Nah, instrumen mana yang harus dibuat oleh Ibu Sarah? Yang A. Soal studi kasus, SJT, tes tulis, jelas bukan, observasi enggak, kuesioner juga, proyek apalagi, maka ini ya. Yang A, Pak. Yang A, Pak. Nih. Yang A. Nomor 40, materi aliran ilmu kalam. Keterampilan berpikir kritis, mampu menganalisis isu kontemporer dari berbagai sudut pandang ini ya. Teknik asesmen manakah yang dipilih oleh Pak siapa? Pak Ridwan. Halo Pak Ridwan, yang mana ini jawabannya? RK. Yang B. RK, Pak. Ibu-ibu ini sensitif banget ini dengan Pak RK. Yang mana? Saya ngerasa tak gede tetek mana ya. Sarapan dulu, Pak. B. Tes tulis kayaknya enggak ya. Enggak dah. Sudut pandang kan? Model semi-semi lipat ae. Mungkin ini Bapak Ibu ya. Ngalek mini ya Essay padha ae. analitis gitu ya. Essay analitis. Lek mini kok jange adeke gak iso gawe. Opo iku? Coba lain. Orang ngertos. Halo, nanti didengar Pak RK nanti ya. Sabar sih Bu Lain. Monggo dilanjut sih. Monggo Pak Ya. dosen. Benar. Opo iku, Bu? Ibu Aisyah mengajar materi tentang seperti Imam Ghazali. Oke ya, Ibu Aisyah, mohon perhatian. Beliau menyadari bahwa menjadi sangat lulus dan kering, ya, menumbuhkan sikap. Nah ini, menghargai warisan, mampu merefleksikan relevansi. Nah ini,
Maka soal yang mana yang harus dibuat oleh Ibu Aisyah? Kira-kira yang mana, Bu Aisyah? C, C. Uraian, C. debat, jurnal, C, Pak. observasi. Pak. Jurnal Jurnal. refleksif. Ini ya. Oke. Jurnal refleksi struktur. Nah, Betul kemarin berarti ya. Yang C, Pak. oke, 42. Kecil. Ibu Rania. Kayaknya nggak ada nih Bu Rania di sini. Ada Pak, mak saya Oh, ada. Pak. Ada juga ya. Salah pembaca Tentang dengan tahali, tajali gitu ya. Atau tahali dan taholi ini ya. awal Asesmen formatif. Nah, ini. tersebut menjadi Berupa tes tulis uraian. definisi. Sebagian besar mampu menjelaskan definisi, namun ragu apakah menerapkan untuk mengalis situasi kehidupan. Yang besar, yang besar. Maka teknik asesmen lanjutan yang Sarapan dulu, sarapan dulu. tepat untuk mengukur aspek keterampilan. Yang mana? Oh, siapa tadi? Burannya. A, B, B. Pilihan ganda enggak ya, membantu B, lagi B. enggak, B. kuesioner Unjuk kerja. unjuk kerja ya. D. Ya, unjuk kerja. Yang D, Pak. Ya, Unjuk kerja. siap. 43 Bu Fatimah. Ini pasti ada nih Bu Fatimah mestinya ya. Ada. Itu nama sedunia tuh Pak. Sebagai bahasa menunjukkan antusiasme ya. Sarapan Jadi dulu, nak. ketika ditanya tentang konsep dasar, jawabannya beragam ya. Mendapatkan tentang tingkat pemahaman awal. Nah, ini berarti diagnostik ini ya, gitu. Nah, Pak. berarti yang mana ini? Yang Bu Fatimah? Ah. Ya, ini sudah saya jawab Diagnostik tadi. dulu. Kayak dokter. Oke, 44. Ibu Budiarti, ini jelas nggak ada kalau ini. Jujur, tanggung jawab, asesmen formatif ya. Oke, kemudian diskusi sekarang ragu apakah memiliki keterampilan ya untuk menerapkan. Aspek keterampilan, kira-kira mana? Tes essay, jelas bukan. Unjuk kerja, apakah unjuk kerja? Bu, siapa tadi? Budiarti? Yang mana? Enggak masuk. Ngiri. Kuesioner, unjuk kerja, enggak. Proyek. Kayaknya unjuk kerja ini Bapak Ibu ya. Unjuk kerja Pak. Keterampilan. Unjuk kerja. Untuk keterampilan kan. Betul, keterampilan. Tukang itu Oke. kayaknya tukang. Nomor 45, Pak Abdullah. Kalau ini insya Allah ada ini Pak Abdullah ya. Pak Abdullah, asesmen awal ya. Dari zaman Diskusi dulu lagi tuh, berpikir. Pak. Kan, oke. Kemudian banyak siswa yang bingung dan tidak terampil membedakan antara argumen yang seimbang. Ya. Berdasarkan hasil asesmen awal, ingin membuat asesmen lanjutan ya untuk mengukur dan melatih aspek keterampilan berpikir kritis dan moderat. Kira-kira yang mana ini, Pak Abdullah? Berpikir Lembar kritis. pengadilnya jelas enggak, tes tulis juga Orang enggak. berdua tuh yang kecil. C. C. Produk enggak, observasi kayak enggak. Mungkin ini ya. C. C. Analisis. Oke. Analisis argumen. Oke, berpikir kritis kan itu, menganalisis dokumen ya. Oke. C, C. 46. Pak Budi ingin agar Pak pembelajaran Budi. Mana Pak Budi? Menerapkan pendekatan proyek ya. Dengan teknologi yang kemarin. Video pendek, namun ada cenderung menghakimi. Nah ini, cenderung menghakimi ya. Manakah yang seharusnya dilakukan Pak Budi dalam perencanaan Praktik. pembelajaran selanjutnya? Ini. Melarang aplikasi TikTok jelas. Nah, nggak mungkin, wong TikTok malah merajalela ya kan. Memberi materi yang lebih banyak juga enggak lah, kalau hanya materi C, C, Pak. C, Pak. C. desain Lanjut. ulang ini ya. Masukkan desain ulang. Oke. desain ulang. Iya. Ya. 47 flip classroom ya, menganalisis sebuah video potongan video pendek mengambil masalah kelompok yang terjebak dalam perdebatan sengit. Mereka tidak lagi menganalisis kasus ya,
yang tidak produktif ini, nah, ya, manakah tindak praktik baik? Nah ini, manakah Praktik tindak baik. praktik baik? Ini gampang saya kira ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Gampang, Saya Pak. kira yang mana ini? Terus, Pak, Menghentikan jawab, Pak, diskusi, Biarkan tidak. membiarkan, menghentikan, Sementara. memisahkan, mendekati. Mendekati. Yang Pak. Ini ya. Mendekati kelompok Iya. tersebut. Kalau saya sebenarnya kalau ada memilih memberikan hadiah gitu ya, biar Biar pada anteng. biar anteng ya. Nah, Pak Hasan, halo Pak Hasan. Oh, Ya, siswa menjelaskan pemikiran Menjelaskan aliran pemikiran tentang pokok. Tandai, Pak. Google Site ya. Pak Hasan adanya Pak Ismail. Pak Ismail, Pak Ismail Hasal Minterium. Ya, jangan ngelamun Ustadz Ismail. Semangat. Pak Hasan menghadapi masalah sebagian website berisi hasil salin tempel lah ini. Sehingga sulit mengukur pemahaman otentik. Ya. Manakah evaluasi praktek baik yang harus diterapkan untuk mendapatkan gambaran mahasiswa yang akurat dan adil? Nah, apakah A menilai, ini Pak Hasan ya, menilai setiap website apa adanya, menganulir penilaian, melakukan evaluasi, meminta siswa saling menilai, mengabaikan kualitas. Pak. Nah ini harus didalami, ya didalami. Kira-kira dia bisa menjelaskan apa enggak kan gitu. ya. Ya, gampang kalau ini. Ustadz Sudah Ismail ahlinya. nampak Nomor bingung deh. 9. Pak Ahmad seorang guru akidah akhlak dan seterusnya. Dalam melihatnya saya memberikan chatbot AI, ya, ia bangga lebih efisien. Penilaian manakah yang paling tepat terhadap kemampuan Mas sebagai modal mengembangkan diri berkelanjutan. Jadi Pak Ahmad ini bukan Ahmad Solihuddin loh ya ini ya. Apa dong? Banyak nama Ahmad. Ahmad Solihuddin. Nah, kira-kira Awaluddin. yang mana ini kira-kira jawabannya Bapak Ibu? ke bawah, Pak, ke bawah. Di bawah lagi, Pak. Di Bawa bawah. lagi, Pak. Nah, ini. C, Pak. C. C ini kayaknya. Nah, Modal Memiliki banyak. modal yang baik dalam penggunaan kerangka teknologi. etis. Nah, ini. Ya. Pak Hasan Yang lagi. terakhir, Pak Hasan lagi. Hasan, mana Pak Hasan? Pak Zulkifli Hasan. Untuk membuat materi surga yang menggunakan AI Image Generator. Gantilah Pak Hasan sama Yai Nur Hadi aja lah. Hasilnya siswa sangat terkesan. Berdasarkan untuk identifikasi masalah utama, pendekatan bahasan dan solusi pedagogis yang paling tepat adalah yang mana Pak Hasan? Masalah konten tidak otentik. Yes. C, Pak. C. C, masalah Pak, C. pembelajaran. C, Pak. Masif. Yang C. Problem C, G. Pak. C, C. 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 Udah hanya menjadi konsumsi tapi yang C. Ya, mengubah peran siswa. Nah ini ya. Nah ini. Y. Gitu, ya. Nah, jadi itu mungkin diantara yang menjadi hal yang perlu diperhatikan ya. Ketika penggunaan AI ini ya. Nah, jadi Mbak. itu Buat apa? Bapak Ibu untuk pembahasan tryout yang kedua ini ya. Dapos ini 50 soal kok. Kemarin kita tryout 60. 60. Oh iya, untuk saya diskon 10%, Pak. Mumpung lagi cuaca sepi, apa Pak ya, gelap ya. Tidak dapat diskon dari Pak. Diskon akhir tahun. Sebenarnya ada 100 lebih, 101. Nah. Biasanya yang masuk pagi dapat diskon kalau di pasar itu, Pak. Diskonnya kirimin Pak itunya soalnya. Nanti gini, Foto Bapak dulu, Ibu Pak, lagi. yang aktif pada hari ini saya kasih voucher menginap di rumah saya di dekatnya makan. Masing-masing. Jauh, Pak. Itu aja Pak Jauh, soalnya Pak, kami di kirimin. Riau.
Ya, Soalnya saya kirimin buat Bapak Ibu latihan, Pak. tinggal di Jombang ya, tinggal di Jombang, di di rumah dekatnya makam masing-masing. Gus Dur. Kalau Bapak Ibu berkesempatan ziarah, monggo silakan mampir ke Iya, makam insya Allah, Gus insya Dur. Allah. Allah, Pak. Ya, monggo yang dari Jombang, Bawain yang dulu. bisa Jombang bisa Kalau merasakan. ada voucher saya langsung aktif, Pak. Nanti kita mampir. Jangan Wah, tawarin kenceng Ustazah banget nih lain. suaranya, Bu. Dari tadi gak Ustazah kedengeran. lain dekat banget itu Voucher langsung Mojokerto. kenceng. Pak dosen, Izin, baru tapi sampai banyak yang sekolah ini, bilang Pak. Pak dosen. Baru sampai. Allah, Ya, luar Pak biasa Bu dosen, lain ya, perjalanan jauh. izin Pak dosen. Ya, gimana? Banyak yang bilang soal tryout dengan soal UP itu nanti jauh beda gitu ya Pak. Ya, mudah-mudahan soal UP-nya bedanya Lebih menjadi mudah. lebih mudah. Nah, gitu aja. Amin. Amin. Semoga. Pak dosen izin. Ya, Mohon izin untuk soal yang tadi karena kita kan akidah akhlak itu kebanyakan nilainya nggak lulus ya Pak. Boleh dikirimkan nggak Pak untuk latihan kita gitu untuk belajar? oh boleh. Nanti bilang aja, tanya ke Pak Eko ya. Kalau saya kan nerimanya dari Pak Eko. Ya, kita perlu rumusan masalah ini Pak. Belajar. Kirim aja Pak. Ya. Izin. Ya, nanti yang Izin terkait ya, dengan antum ini, yang terkait dengan menjembatani. ini nanti Bapak Ibu bisa tanya ke mana Pak Eko aja itu ya. Kan ini saya kebetulan nerimanya dari Pak Eko. Nah, jadi Iya Pak, nanti karena tanya ke Pak Eko. kita khawatir juga kan nanti di UP Pak. Apakah masih seperti ini gitu kan? Jangan sampai nanti kita nggak di akidah banyak yang nggak lulus juga di UP gitu. Ya. Tapi Karena banyak soal yang menjebak ya kan, panjang sebagai juga. pandangan Pak, Betul, sebagai Ustaz pandangan Ozan, betul. waktu tryout kemarin ada tulisannya nggak boleh dibagikan katanya. Iya itu Oh, saya nggak aja tahu kita itu jangan siapa jangan yang jelas semuanya itu Nggak ada di boleh. LPTK gitu ya. Jadi Nggak boleh, Bapak nggak Ibu boleh. nanti bisa kontak aja, coba tanya ke Pak Eko kalau emang bisa dibagikan kan nanti bisa dikasih ya. Tapi saya nggak tahu itu nanti Pak Eko ya. Itu untuk Apa? bed 5 itu Pak, takutnya dibagikan sama bed 5 katanya. Iya, Ya dapat kabar nanti katanya soal silakan TO nggak boleh silakan dibagikan. silakan kontak dengan LPTK aja gitu ya Bapak Ibu. Baik Pak. Nggih. Kecuali kalau Bapak Ibu malu belajar di rumah saya, di rumah datang ke rumah, nanti kita bisa belajar di sini. Sayangnya jauh kami dari Batam Yai. Kami nggak ditawari Pak. Nih. Nanti bisa di-share di grup. Oke, saya kira itu ya Bapak Ibu ya untuk hari ini. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang sesuai, kurang maksimal. Mudah-mudahan semuanya sehat, lahir batin. Amin. Saya baru sampai kok sudah selesai Pak Zoom-nya, Pak. Tapi lulus satu kali. Ustazah lain sabar, udah lulus. Pak, saya baru nyampe ini Pak, Zoom-nya sudah selesai. Kan ada itu. Iya Bu, di rumah, nggak apa-apa Bu, apa di kampus ya. Kalau Bulayin sih, insya Allah Pak udah siap. Ya, dosen termuda. Oke, jadi itu aja ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan semuanya sehat dari batin, lulus semuanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Oke, saya mohon maaf Bapak Ibu, saya izin undur diri ya. Ya Pak. Pak ini nggak ada absen ya? Absen sebentar, saya cek ada apa enggak ya? Biasanya disuruh absen biasanya Pak. Oh, sebentar. Lewat Google Drive. Biasanya ada Bapak Ibu, linknya. absennya dari mana? Dari dosen apa dari LPTK? Dari dosen. Kayaknya saya ini nggak ada instruksi. Biasanya absen. Google Form Pak. Iya, saya nggak ada instruksi diminta untuk absen itu. Nanti Bapak Ibu tanya aja ya ke LPTK ya. Absen induksi. Ya Pak Yai. Oke, itu aja Bapak Ibu kita tuh bacaan kafaratul majelis ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.